Selamat datang di Wacana. Materi diskusi kita hari ini menyentuh sebuah kegelisahan yang sangat nyata ya di era ekonomi modern. Intinya, gimana sih cara kita membangun kemandirian finansial ketika semua jalur yang diajarkan orang tua kita, beli rumah, nabung di bank, investasi saham, rasanya tuh kayak lari di tempat. Kayak permainannya udah diatur dan kita ya terus-terusan ketinggalan. Betul. Dan kegelisahan itu kan melahirkan satu pertanyaan besar yang membelah banyak orang. Haruskah kita ambil langkah yang radikal, bertaruh pada aset digital dan teknologi baru buat mencoba melompati sistem yang terasa timpang ini? Atau jangan-jangan ada jalan yang lebih fundamental, lebih abadi yang sering kita lupakan di tengah semua hiruk-pikuk ini? Materi yang kita bedah ini menawarkan dua jawaban yang benar-benar bertolak belakang. Tepat sekali. Saya akan berargumen bahwa di hadapan sistem keuangan yang secara sistematis menggerus nilai kerja keras kita, berinvestasi secara signifikan di teknologi baru, khususnya aset digital seperti kripto, itu bukan lagi pilihan spekulatif. Buat saya ini langkah logis yang paling rasional. Ini cara untuk keluar dari kapal yang perlahan-lahan tenggelam. Sementara saya melihatnya dari sisi yang sama sekali berbeda. Buat saya, fondasi kekayaan sejati itu bukan soal jago menebak aset mana yang akan naik, bukan. Tapi soal membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli. Keahlian yang sangat langka dan berharga, lalu menerapkannya di tempat yang tepat. Ini bukan tentang memilih investasi. Ini tentang menjadi investasi itu sendiri. Baiklah, mari kita masuk lebih dalam. Argumen saya berangkat dari sebuah kenyataan yang terus terang brutal. Sistem keuangan yang kita andalkan sekarang ini dirancang untuk membuat kita miskin secara perlahan. Data di materi kita jelas banget. Nilai uang yang Anda simpan di bank itu tergerus sekitar 11% setiap tahun. Ini bukan sekadar inflasi ya, ini devaluasi mata uang yang sistematis. Sementara itu, upah real kalau disesuaikan inflasi itu nggak bergerak puluhan tahun. Akibatnya, kita melihat fenomena yang belum pernah terjadi. Generasi muda sekarang diproyeksikan jadi generasi pertama yang secara finansial tidak lebih baik dari orang tua mereka. Angka kepemilikan rumah untuk usia 30-an misalnya sudah anjlok dari 50% jadi cuma 32% sejak tahun 80-an. Banyak yang bilang investasi aja di S&P 500, tapi dengan imbal hasil rata-rata 11%, itu bahkan nggak cukup buat ngalahin devaluasi tadi. Yang katanya investasi teraman. Materi kita menyebutnya dengan istilah yang pas banget. Bank gaya hidup. Properti itu nggak liquid, ngikat Anda ke utang seumur hidup, dan pada dasarnya Anda cuma nyimpen gaya hidup, bukan aset produktif. Nah, di tengah kebuntuan ini, muncul sebuah peluang asimetris pada aset dengan pertumbuhan eksponensial. Bitcoin misalnya, punya rekam jejak pertumbuhan rata-rata 145% per tahun. Ini bukan lagi sekedar aset, ini adopsi sebuah revolusi teknologi global, dan untuk pertama kalinya, orang biasa seperti kita bisa ikut serta dari awal. Oke, saya 100% setuju dengan diagnosis Anda tentang masalahnya. Angka-angka itu nyata dan ya, mengkhawatirkan. Sistem yang ada memang sedang rapuh. Namun, disinilah cara pandang kita berbeda secara fundamental. Solusi yang Anda tawarkan, melompat dari kapal yang tenggelam ke sekoci kecil di tengah badai bernama kripto, bagi saya adalah resep bencana bagi kebanyakan orang. Kita ini terobsesi dengan pertanyaan, di mana harus naruh uang? Argumen saya, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, bagaimana cara menjadi orang yang sangat berharga sehingga uanglah yang mencari kita? Ini pergeseran dari mentalitas investor pasif jadi pencipta nilai aktif. Kekayaan sejati itu tidak dibangun dari memilih aset yang tepat di layar, tapi dari menciptakan nilai yang tak tergantikan di dunia nyata. Kuncinya adalah jadi ahli kelas dunia di satu bidang. Kemudian, dan ini yang paling penting, terapkan keahlian itu di pasar yang tepat, di mana Anda punya keunggulan yang tidak adil. Materi kita memberi contoh brilian. Jangan jual keahlian media sosial Anda ke butik kecil yang sensitif harga. Jual keahlian itu ke perusahaan yang mau IPO, di mana dampak pekerjaan Anda bisa bernilai miliaran dolar bagi mereka. Mereka nggak peduli soal harga jasa Anda, mereka peduli hasil. Fokus ke entitas yang nggak sensitif harga. Ini jalan yang jauh lebih pasti. Kripto di sisi lain seringkali cuma kasino digital. Untuk setiap kisah sukses yang kita dengar, ada ribuan cerita mimpi buruk finansial yang nggak pernah diceritakan, yang lahir dari keserakahan dan spekulasi. Strategi yang kokoh harus berakar pada keunggulan kompetitif yang Anda bangun sendiri, bukan pada volatilitas pasar yang nggak bisa Anda kendalikan sama sekali. Saya paham kemana arah pemikiran Anda.
Tapi disinilah letak perbedaan fundamental cara kita memandang risiko. Apa yang Anda sebut aman dan pasti, saya lihat sebagai ilusi yang berbahaya. Anda menyinggung properti seolah itu jangkar stabilitas. Apa kita sudah lupa dengan krisis keuangan 2008? Jutaan orang kehilangan rumah mereka, aset yang mereka kira paling aman di dunia. Properti itu mengikat Anda pada utang hipotek yang, ya ampun, mencekik selama 30 tahun. Aset itu sama sekali tidak liquid, coba deh jual rumah Anda dalam 24 jam saat butuh uang. Dan kepemilikannya pun sebenarnya di tangan bank sampai Anda lunas, itu bukan keamanan, itu perbudakan finansial modern. Kripto memang fluktuatif, saya nggak menyangkalnya, tapi volatilitas itu adalah harga yang harus dibayar untuk dua hal yang sangat krusial, kepemilikan sejati dan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Saat Anda memegang kripto di dompet digital Anda sendiri, tidak ada bank atau pemerintah yang bisa menyitanya. Itulah kepemilikan absolut di era digital. Poin yang menarik. Namun, kalau kita bicara soal risiko dari sudut pandang manusia biasa ya, bukan investor institusional, ceritanya jadi beda banget. Volatilitas yang Anda sebut harga yang harus dibayar itu, bisa berarti kehancuran total bagi sebuah keluarga. Penurunan 80% dalam satu siklus pasar, sesuatu yang sangat umum di dunia kripto, itu bukan cuma angka di layar. Itu berarti dana pendidikan anak yang lenyap, atau tabungan pensiun yang musnah. Properti, dengan segala kekurangannya, setidaknya memberikan nilai guna yang nyata. Sebuah atap di atas kepala. Stabilitas psikologis dari memiliki rumah, itu memungkinkan seseorang untuk ambil risiko yang lebih terukur di area lain dalam hidup mereka. Dan argumen kepemilikan penuh pada kripto itu seringkali mengabaikan risiko teknis yang sangat nyata dan brutal. Jika bicara soal kehilangan akses karena lupa seed phrase yang pada dasarnya satu-satunya kunci brankas digital Anda, yang kalau hilang, ya isinya lenyap selamanya, atau jadi korban pertasan canggih. Nggak ada layanan pelanggan, nggak ada bank yang bisa nolong Anda sendirian. Apakah itu resiko yang siap ditanggung masyarakat luas? Saya ragu. Risiko teknis itu nyata. Tapi kan sama seperti kita belajar untuk tidak memberikan kata sandi email kita ke orang lain, kita juga bisa belajar mengelola kunci pribadi. Ini soal literasi, bukan cacat fundamental. Namun, ada risiko yang lebih besar dan lebih pasti. Risiko tidak melakukan apa-apa. Risiko membiarkan nilai kerja keras kita digerus oleh sistem yang sudah terbukti gagal. Mempertahankan status quo itu adalah taruhan bahwa sistem yang ada akan baik-baik saja. Saya bertaruh sebaliknya. Bertahan di properti atau pasar saham konvensional terasa aman. Tapi sebenarnya Anda sedang mengambil risiko 100% bahwa inflasi dan devaluasi tidak akan menghancurkan Anda. Itu taruhan yang sangat buruk. Volatilitas kripto setidaknya menawarkan kemungkinan keluar dari jebakan itu. Ini adalah resiko yang terukur dengan potensi keuntungan tak terbatas melawan kepastian yang merugikan. Sebentar. Saya rasa ada asumsi yang perlu kita bedah di sini. Anda bilang risiko di kripto terukur. Bagi siapa? Bagi seorang ahli teknologi? Mungkin. Tapi bagi seorang guru, perawat, atau pemilik warung, bagi mereka, ini kotak hitam. Mereka cuma ikut-ikutan karena takut ketinggalan. Ini bukan investasi, ini perjudian. Sementara itu,
Membangun keahlian itu adalah sesuatu yang sepenuhnya dalam kendali mereka. Risiko dan imbalannya jauh lebih bisa diprediksi. Anda nggak perlu nebak arah pasar. Anda cuma perlu jadi lebih baik dalam apa yang Anda lakukan setiap hari dan lebih pintar dalam menjualnya. Jalan ini mungkin nggak seksi, tapi fondasinya terbuat dari beton, bukan dari sentimen pasar yang berubah-ubah. Anda berbicara tentang resiko teknis, dan itu sebenarnya nyambung ke poin Anda sebelumnya tentang keahlian. Anda percaya keahlian individu adalah fondasinya. Saya setuju. Untuk saat ini, itu penting untuk menghasilkan pendapatan yang bisa diinvestasikan. Tapi kita harus melihat beberapa tahun ke depan. Kita ada di ambang revolusi kecerdasan buatan atau AI. Di dunia yang akan datang, di mana pengetahuan dan banyak keahlian jadi komoditas, nilai dari keahlian individu akan menurun drastis. AI sudah bisa nulis kode, bikin desain, mendiagnosis penyakit, bahkan menciptakan seni. Bertaruh pada keahlian manusia yang bisa direplikasi mesin adalah strategi jangka panjang yang sangat rapuh. Nilai di masa depan itu tidak akan terakumulasi pada individu-individu yang melakukan tugas, tapi pada jaringan dan protokol terdesentralisasi seperti blockchain yang memfasilitasi interaksi dan kepemilikan di dunia digital. Itulah infrastruktur masa depan. Nah, justru disitulah saya sama sekali tidak setuju. Menurut saya, AI adalah argumen terkuat untuk mengembangkan keahlian manusia yang unik, bukan melawannya. Justru karena AI akan mengambil alih semua pekerjaan yang repetitif dan berbasis data, keahlian yang berakar pada interaksi manusia, empati, kreativitas, dan pengalaman fisik jadi jauh lebih berharga. Materi kita menyoroti sebuah ide cemerlang, bisnis yang menjadi antitesis dari dunia digital. Semakin banyak waktu kita di dunia maya yang dingin dan efisien, semakin kita kangen kehangatan dunia nyata. Memandu wisata alam, membangun komunitas fisik, menciptakan pengalaman kuliner tak terlupakan, melatih kebugaran secara langsung, ini area di mana sentuhan manusia akan selalu premium. AI nggak bisa mereplikasi pengalaman mendaki gunung saat matahari terbit. Menginvestasikan waktu dan energi untuk membangun bisnis atau keahlian di ceruk antitesis ini, yang nggak bisa diskalakan oleh AI, menurut saya jauh lebih aman dan memuaskan daripada bertaruh pada lapisan teknologi yang mungkin saja akan terdisrupsi oleh gelombang inovasi berikutnya. Tapi bukankah pengalaman nyata yang Anda sebutkan seperti tur alam punya masalah skalabilitas yang parah? Anda hanya bisa melayani segelintir orang. Kekayaan kan diciptakan melalui skala. Bagaimana ini bisa menjadi jalur penciptaan kekayaan yang sebanding dengan berinvestasi di jaringan global yang dapat melayani miliaran orang secara bersamaan? Ini seperti membandingkan toko kerajinan tangan lokal dengan Amazon. Keduanya punya nilai, tapi hanya satu yang menciptakan kekayaan skala besar. Ide Anda terdengar romantis, tapi apa ini praktis sebagai strategi finansial yang serius? Anda menyamakan kekayaan dengan skala tak terbatas, dan saya pikir itu sebuah kekeliruan. Kekayaan juga bisa datang dari margin yang sangat tinggi dan parit kompetitif yang dalam. Seorang ahli bedah saraf tidak melayani jutaan orang, tapi keahliannya sangat langka dan berharga sehingga ia bisa menghasilkan pendapatan luar biasa. Seorang konsultan strategis yang membantu merger dua perusahaan raksasa mungkin cuma kerja di satu proyek setahun, tapi nilainya miliaran. Fokusnya bukan berapa banyak orang yang bisa saya layani, tapi seberapa tak tergantikan nilai yang bisa saya berikan. Membangun keahlian mendalam di ceruk yang tepat, itu menciptakan parit yang nggak bisa ditembus pesaing atau AI. Ini adalah benteng, sementara kepemilikan aset di pasar yang fluktuatif lebih seperti tenda di tengah badai. Saya nggak menyangkal nilai dari keahlian mendalam, tapi akses untuk mencapainya sangat terbatas. Sedangkan kripto, nah ini poin krusialnya, adalah satu-satunya lapangan bermain yang benar-benar setara secara global. Siapapun, baik programmer di Silicon Valley, petani di Vietnam, atau seniman di Nigeria, bisa berinvestasi dengan modal yang sama dan akses yang sama, tanpa perantara, tanpa izin dari bankir atau manajer investasi. Ini adalah demokratisasi sejati dalam penciptaan kekayaan. Ini kesempatan pertama dalam sejarah, di mana setiap orang bisa masuk di lantai dasar dari sebuah revolusi teknologi finansial. Tugas investor individu sebenarnya sederhana. Jangan panik saat harga turun, jangan serakah saat harga naik, dan jangan pernah pakai utang atau leverage. Dengan pendekatan disiplin itu, partisipasi dalam revolusi ini jadi mungkin bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang punya keahlian langka. Justru aksesibilitas universal dan janji keuntungan cepat itulah yang menjadikannya jebakan psikologis yang sangat berbahaya.
Anda menyebutnya demokratisasi, saya menyebutnya kasino global yang buka 24/7. Sistem ini secara inheren memangsa bias kognitif manusia yang paling mendasar, keserakahan, takut ketinggalan atau FOMO, dan harapan mengubah hidup dalam semalam. Materi kita secara eksplisit menyoroti kan, bahwa seringkali orang yang paling aktif di dunia kripto, yang terus-menerus dagang koin-koin spekulatif, justru menghasilkan paling sedikit atau bahkan bangkrut. Strategi beli dan lupakan yang Anda sebutkan mungkin secara teori bagus, tapi itu sangat bertentangan dengan sifat dasar manusia dan budaya spekulatif hiruk-pikuk yang jadi jantung ekosistem kripto. Menyarankan ini ke publik luas sama saja dengan menempatkan mereka di dalam kasino dan bilang, silakan masuk tapi jangan berjudi ya, ini adalah resep untuk kegagalan massal. Tapi bukannya itu berlaku untuk semua pasar. Pasar saham juga dipenuhi keserakahan dan ketakutan. Orang-orang juga kehilangan uang karena berspekulasi pada saham-saham gak jelas. Menyalahkan teknologinya karena kelemahan psikologi manusia sama saja dengan menyalahkan internet karena adanya penipuan online. Itu tidak mengurangi nilai fundamental teknologinya dong. Potensi blockchain untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan terbuka itu nyata. Menghindarinya sepenuhnya karena beberapa orang akan menggunakannya secara tidak bijaksana, berarti kita membiarkan ketakutan menghalangi kita untuk berpartisipasi dalam masa depan yang mungkin jauh lebih baik. Ini soal memilih optimisme teknologi daripada sinisme terhadap sifat manusia. Saya tidak sinis, saya cuma realistis tentang perilaku manusia. Jalan yang saya usulkan, membangun keahlian, justru memberdayakan individu. Prosesnya memang lebih lambat dan tidak glamor, tapi proses itu sendiri membangun karakter, disiplin, dan ketahanan. Anda belajar dari kegagalan, Anda mengasah kemampuan, Anda membangun reputasi. Itu fondasi yang kokoh. Sementara, jalan spekulasi aset bagi banyak orang hanya mengajarkan kebiasaan buruk, memeriksa harga setiap 5 menit, membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi, dan terus-menerus mencari jalan pintas berikutnya. Pertanyaannya bukan apakah teknologinya bernilai, tapi apakah ini strategi yang sehat dan berkelanjutan untuk membangun kehidupan yang makmur bagi rata-rata orang? Saya berpendapat, tidak. Ini adalah distraksi yang berbahaya dari pekerjaan nyata yang perlu dilakukan, menjadi lebih baik dan lebih berharga. Sebagai kesimpulan, saya melihatnya seperti ini. Di hadapan devaluasi mata uang yang tak terelakkan dan kegagalan sistem lama untuk memberikan kemakmuran, menghindari aset digital berpotensi tinggi bukanlah tindakan yang aman. Justru itu adalah resiko terbesar. Ini bukan hanya tentang investasi, ini tentang memilih untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan sistem keuangan masa depan yang lebih adil dan terdesentralisasi, daripada pasrah terikat pada sistem yang terbukti gagal bagi mayoritas. Sedangkan bagi saya, godaan keuntungan cepat akan selalu ada dalam berbagai bentuk. Namun jalan menuju kekayaan yang berkelanjutan dan sejati selalu dibangun di atas fondasi nilai yang nyata, bukan spekulasi. Fokus pada pengembangan keahlian yang langka dan menerapkannya di tempat yang paling dihargai akan selalu menjadi strategi yang unggul dalam jangka panjang, tidak peduli teknologi apapun yang sedang tren. Dalam kerangka ini, aset seperti kripto mungkin bisa jadi pelengkap, sebuah bumbu, bukan hidangan utama, tapi tidak akan pernah bisa menjadi fondasi utama dari penciptaan kekayaan yang sejati. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa ya tidak ada jawaban tunggal yang mudah. Materi ini memaksa kita untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dasar kita tentang risiko, nilai, dan di mana kita harus menempatkan sumber daya kita yang paling berharga, waktu dan modal. Benar sekali. Perdebatan ini pada akhirnya bukan cuma tentang kripto melawan keahlian, ini adalah tentang dua filosofi yang berbeda dalam menavigasi masa depan yang tidak pasti. Apakah kita bertaruh pada sistem baru, atau kita menggandakan taruhan pada pengembangan diri kita sendiri? Dan disitulah masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam lagi.